Halo para pendengar setia Cherry Mist, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang Misteri Villa Soekarno, penampakan yang bikin merinding. Malam itu, langit Cisarua, Bogor, diselimuti awan gelap yang mengancam hujan deras. Dani, seorang pemuda yang sedang dalam perjalanan pulang dari Bogor menuju Bandung, terpaksa berhenti di depan tangga riung gunung karena motornya mendadak mogok dan hujan deras yang tiba-tiba turun. Dia tidak punya pilihan lain selain mencari perlindungan, karena jaketnya yang tipis tidak mampu melindungi dari derasnya hujan. Dani melihat sebuah villa megah di kejauhan. Dengan cepat, dia memutuskan untuk berlari ke sana, berharap bisa berteduh sementara. Saat Dani berlari di tangga yang ada nama di gerbang itu, riung gunung, sesuatu yang aneh terjadi. Di bawah cahaya lampu jalan yang samar, dia melihat sesosok besar di depannya. Dengan terkejut, dia mendapati seekor ular hijau besar dengan kepala berbentuk wanita sedang melata di semak-semak dekat tangga tersebut. Mata ular itu menatapnya tajam, dan wajah wanita di kepalanya menampilkan senyum dingin yang mengerikan. Pemandangan itu membuat darah Dani membeku. Dengan jantung berdebar kencang, Dani berlari sekuat tenaga meninggalkan tempat itu, semakin kencang menuju villa. Hujan deras dan jalanan licin tidak menghentikannya, dia hanya ingin segera menjauh dari penampakan menyeramkan itu. Setelah melewati gerbang villa yang sudah berkarat, Dani merasakan suasana yang aneh dan mencekam. Villa itu tampak terawat namun sepi, seolah-olah sudah lama ditinggalkan. Dani mencoba membuka pintu depan, tetapi terkunci. Dia kemudian berlari ke arah teras samping, mencari tempat untuk berlindung dari hujan yang semakin deras. Di teras tersebut, Dani melihat sebuah kursi tua dan duduk di sana, mencoba menenangkan diri. Namun, ketenangannya tak berlangsung lama. Dari kejauhan, dia melihat sesosok pria berjas putih berdiri di bawah lampu taman yang redup. Pria itu mirip sekali dengan Bung Karno, dengan wajah karismatik namun tatapan mata yang kosong. Dani mencoba memanggilnya, tetapi pria itu menghilang begitu saja, seperti bayangan yang tertelan kegelapan malam. Belum pulih dari keterkejutan setelah melihat sosok yang mirip Bung Karno, Dani merasakan suasana yang semakin mencekam. Hujan deras masih mengguyur tanpa henti, menciptakan gemericik air yang bergaung di sekitar villa. Malam semakin larut, dan kegelapan mulai menyelimuti segala penjuru. Kilat sesekali menyambar, menerangi malam yang gelap gulita dengan kilatan singkat yang menakutkan. Suara guntur yang menggelegar menambah kesan menyeramkan, membuat suasana semakin mencekam. Di tengah-tengah suara hujan dan gemuruh petir, Dani mendengar sesuatu yang aneh. Suara desisan pelan terdengar dari arah semak-semak di sekitar villa. Dengan perlahan, Dani mencoba mencari sumber suara tersebut, menengok kiri dan kanan. Matanya yang lelah karena ketakutan berusaha menembus kegelapan. Tiba-tiba, kilatan petir kembali menyambar, memperlihatkan sosok mengerikan di antara semak-semak. Seekor ular hijau besar muncul, tubuhnya yang bersisik berkilauan dalam cahaya petir yang sesaat. Mata ular itu merah menyala, seolah-olah memancarkan cahaya sendiri, menatap langsung ke arah Dani.
Kepala ular itu berbeda dari yang biasa, wajahnya memiliki bentuk wanita yang menyeramkan, dengan senyum dingin dan tatapan yang tajam. Ular itu mengeluarkan suara tertawa yang menakutkan. Dani terpaku, merasakan teror yang menjalar di seluruh tubuhnya. Napasnya tersengal-sengal, dan keringat dingin membasahi keningnya meskipun udara malam itu dingin. Ular besar itu bergerak perlahan, mendekat ke arah Dani, yang tak mampu bergerak karena ketakutan yang luar biasa. Suara desisannya semakin keras, terdengar seperti bisikan yang menakutkan. Dani mencoba mundur, namun kakinya terasa berat, seolah-olah tertambat oleh rasa takut yang menahannya. Ketika ular itu semakin mendekat, kilatan petir kembali menerangi malam. Dalam sekejap mata, ular itu menghilang, menyisakan Dani yang terengah-engah dalam kegelapan dan hujan deras. Dani berdiri di sana, tubuhnya gemetar, tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Hujan masih turun dengan deras, membasahi seluruh tubuhnya. Kilatan petir terakhir meninggalkan suasana gelap yang pekat, hanya diselingi oleh suara gemuruh guntur di kejauhan. Kegelapan dan keheningan yang mengikuti membuat Dani merasa terisolasi, seolah-olah waktu berhenti dan hanya ada dirinya di dunia yang penuh teror ini. Keringat dingin mengucur di wajah Dani meskipun udara malam itu dingin. Tiba-tiba, suara tawa melengking terdengar, memecah keheningan yang mencekam. Dani berusaha mencari sumber suara tersebut dan menemukan sesosok kuntilanak bergaun merah melayang perlahan dari arah belakang villa mendekatinya. Wajahnya pucat dengan senyum lebar yang menyeramkan, dan rambut panjangnya terurai basah oleh hujan. Tawa kuntilanak itu semakin keras dan menggema di seluruh area villa. Dani merasa panik dan ketakutan. Dia berusaha berlari, tetapi kakinya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Kuntilanak itu semakin dekat, dan Dani bisa merasakan hawa dingin yang keluar dari sosoknya. Ketika kuntilanak itu hampir menyentuhnya, Dani terjatuh dan menutup matanya sambil berdoa agar semua ini segera berakhir. Saat Dani membuka matanya, perasaan lega bercampur ketakutan menyelimuti dirinya. Dia mendapati dirinya sendirian, dengan kesunyian yang memekakkan telinga. Ular besar yang tadi mengancamnya sudah tidak ada. Begitu pula suara tawa mengerikan yang menggema di udara. Hujan yang tadinya deras mulai mereda, hanya menyisakan suara tetesan air yang jatuh dari atap villa ke lantai teras. Cahaya kilat yang sesekali menyambar memperlihatkan suasana villa yang kini tampak lebih suram dan menakutkan. Dani, yang masih diliputi ketakutan, segera bangkit. Tubuhnya gemetar dan lemas, namun naluri untuk melarikan diri dari tempat itu mendorongnya untuk bergerak. Dia berlari keluar dari teras villa, melewati halaman yang dipenuhi semak belukar yang kini basah oleh hujan. Tanpa berpikir panjang, Dani menuju tangga riung gunung dengan secepat mungkin. Langkahnya cepat dan tidak teratur, seolah-olah bayang-bayang ketakutan masih mengejarnya. Suara angin malam yang berdesir dan dedaunan yang bergesekan menambah kesan mencekam, seolah-olah ada makhluk tak kasat mata yang mengintainya. Saat menuruni tangga riung gunung yang licin, Dani beberapa kali terpeleset. Setiap kali dia terjatuh, tubuhnya semakin terpuruk dalam rasa takut yang makin memuncak. Tangga yang curam dan licin karena sisa hujan menjadi rintangan tersendiri. Terpeleset sekali, dia merasa dadanya berdetak lebih cepat. Dia bangkit lagi, terus berlari, terjatuh lagi, dan bangkit lagi.
Ketakutan yang meliputi dirinya membuat setiap detik terasa berharga. Dia harus segera keluar dari tempat ini. Dengan sisa-sisa tenaga yang masih dimilikinya, Dani sampai di tempat motornya yang mogok. Nafasnya terengah-engah, dan tubuhnya basah kuyup. Dengan panik, dia mencoba mendorong motornya. Rasa lelah dan ketakutan membuat setiap dorongan terasa berat, namun dia tidak berhenti. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari balik kegelapan malam. Beruntung, saat Dani mendorong motornya dengan sisa tenaga yang hampir habis, beberapa pemotor lain kebetulan lewat. Mereka melambat ketika melihat Dani dalam kondisi panik dan ketakutan. Tanpa banyak bertanya, mereka dengan cepat menawarkan bantuan. Dani menerima dengan penuh rasa syukur, dan salah satu pemotor memberikan step untuk menarik motornya yang mogok. Perjalanan turun dari tangga riung gunung menjadi momen yang menegangkan. Dani merasa seolah-olah setiap bayangan yang bergerak di sekitar mereka adalah ancaman. Angin malam yang dingin menerpa wajahnya, membawa aroma tanah basah dan daun-daun yang gugur. Namun, suara deru motor dan kehadiran orang lain sedikit banyak memberikan rasa aman bagi Dani. Perlahan-lahan, mereka meninggalkan tempat itu, dan villa serta tangga riung gunung yang menyeramkan mulai tertinggal di belakang. Meskipun begitu, ketakutan yang telah dirasakan Dani masih menggantung di udara. Suara gemuruh guntur di kejauhan seolah menjadi penanda akhir dari pengalaman menyeramkan malam itu, sebuah pengalaman yang tidak akan pernah Dani lupakan. Villa dan tangga riung gunung akan selalu menjadi tempat yang menyimpan misteri dan teror, sebuah cerita horor nyata yang akan selalu diingat oleh Dani. Hingga kini, villa itu tetap menjadi misteri yang menakutkan, terutama saat hujan deras turun dan suara tawa kuntilanak masih terdengar samar di kejauhan. Terima kasih telah mendengarkan cerita Misteri Villa Soekarno, penampakan yang bikin merinding, bersama Cerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap perjalanan malam yang sepi, selalu ada kemungkinan sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cerimis untuk cerita-cerita horor lainnya.